Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Lilinia dengan NPM 1811010015. Saya dari kelompok 4, pemateri pertama, yang akan menjelaskan tentang pengertian dari evaluasi program. Sebelum kita masuk ke pengertian evaluasi program, mari kita pahami terlebih dahulu pengertian dari evaluasi. Evaluasi dapat diartikan sebagai proses investigasi sistematis mengenai berbagai hal untuk menilai atau memberi keputusan dalam menentukan kegunaan dan manfaatnya. Pengertian ini disimpulkan dari berbagai pengertian evaluasi yang dikemukakan oleh para ahli. Evaluasi pendidikan dari dulu sampai sekarang telah melahirkan banyak sekali model-model evaluasi yang didasarkan pada pendekatan, bentuk, dan tujuan dari evaluasi. Jadi, pengertian evaluasi program adalah proses deskripsi, pengumpulan data, dan penyampaian informasi. Apakah pengambilan keputusan yang akan dipakai untuk perkembangan program tersebut dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau malah diberhentikan. Kemudian, kita akan masuk ke konsep dari pengertian evaluasi program. Konsep evaluasi program adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan suatu objek yang dilakukan secara terencana dan sistematis dengan arah dan tujuan yang jelas. Hal ini berarti bahwa upaya untuk mengumpulkan, menyusun, mengelola, dan menganalisis data, fakta, dan informasi untuk mengumpulkan harga dari nilai evaluasi, sehingga bagian penting dalam setiap kegiatan atau program tersebut dapat dilihat dan dapat direncanakan dengan baik dan benar, sehingga tidak ada satupun program atau kegiatan yang dapat berjalan dengan baik tanpa adanya evaluasi. Pelaksanaan evaluasi program tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tetapi harus sistematis, rinci, dan menggunakan prosedur yang sudah diuji dengan baik dan dengan cermat. Ada 3 tokoh yang saya jelaskan dalam makalah yang mengemukakan tentang berbagai hal yang ada dalam program dari evaluasi program tersebut. Yang pertama itu adalah dari Birkenhoff. Dia menjelaskan tentang pengertian evaluasi program. Kemudian dari Ishak dan William yang menjelaskan tentang 3 rangkaian yang ada dalam evaluasi program. Dan yang terakhir itu dari tokoh Bigman yang menjelaskan tentang pemakaian dari evaluasi program itu sendiri. Dari konsep evaluasi program yang saya jelaskan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa evaluasi program adalah suatu upaya untuk menyimpulkan, menyusun, mengelola, dan menganalisis data, fakta, dan informasi untuk menyimpulkan harga dari nilai evaluasi, prestasi, kegunaan, manfaat mengenai suatu program, kantor, sekolah, atau lembaga, dan lain-lain untuk dibuat kesimpulan sebagai landasan pengambilan keputusan tersebut apakah dapat dilanjutkan, direvisi, atau dihentikan. Jadi evaluasi program ini menyimpulkan bahwa setiap evaluasi yang dilaksanakan atau program dari kegiatan yang dilaksanakan itu dapat dilanjutkan atau malah diberhentikan, atau yang lebih baik lagi direvisi dan digunakan ulang. Sekian penjelasan dari pemateri pertama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Ahmad Rizal. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saya sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat dari evaluasi program pendidikan.
Yang pertama ada tujuan, kawan-kawan. Nah, tujuan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tujuan yang umum dan ada tujuan yang khusus. Umum itu atau keseluruhan. Nah, tujuan yang umum ini diarahkan kepada keseluruhan dari program-program. Jadi program tersebut diarahkan secara keseluruhan. Nah, kalau tujuan khususnya itu evaluasi diarahkan atau dievaluasikan terhadap tujuan atau terhadap komponen tersendiri. Jadi yang namanya tujuan khusus itu lebih diarahkan, mau ditaruh di mana evaluasi tersebut, bisa diarahkan kepada komponen apa dan lain sebagainya. Jadi itu tujuannya yaitu diarahkan untuk khusus dan umum. Nah, jadi evaluasi itu gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk bertujuan untuk membantu mengembangkan, mengimplementasikan kebutuhan suatu program. Apakah evaluasi dari program tersebut itu mau diperbaiki atau mau dibenahi lagi atau mau ditinggalkan, bahkan bisa suatu program tersebut itu dibatalkan, tidak digunakan lagi. Itu gunanya evaluasi. Nah, kawan-kawan, adapun tujuan evaluasi itu ada 3, yaitu yang pertama untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan akhir suatu periode kerja, apakah yang telah dicapai, apa yang belum dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus. Dan dari suatu program itu pasti ada yang namanya itu kekurangan juga. Nggak mungkin kita melaksanakan suatu program itu semuanya itu berjalan dengan mulus. Jadi perlu yang namanya evaluasi. Apakah suatu program tersebut itu sudah dicapai ataukah belum dicapai, dan apa yang perlu dicapai nantinya, dan apa yang perlu dipertimbangkan khusus dalam program tersebut atau diperbaiki lagi yang lebih khususnya. Yang kedua ada untuk menjamin cara kerja yang efektif dan efisien yang membawa organisasi pada penggunaan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan ekonomis. Jadi evaluasi itu kan dievaluasi, dibenahi apa yang kurang. Jadi tujuannya itu untuk mempraktiskan atau lebih efisien dan ekonomis. Jadi lebih bermanfaat dan tidak membutuhkan biaya yang terlalu mahal. Dan yang terakhir tujuannya untuk memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, penyimpanan dilihat dari aspek-aspek tertentu. Nah, apakah dalam suatu program kerja tersebut yang kita jalankan dalam suatu periode itu terhadap ada hambatannya? Itu pasti. Nah, ada di evaluasi ini di akhir nanti kita bisa memperbaikinya. Hambatannya itu apa saja kita bisa lihat dan kita bisa evaluasi atau kita perbaiki. Dan dalam suatu program itu pasti ada yang namanya itu kesulitan, kawan-kawan. Nah, dari kesulitan tersebut kita juga bisa mengevaluasi apa saja yang dalam suatu periode itu terdapat kesulitan. Kita bisa menilai sendiri kan ketika kita bekerja, misalkan dalam program belajar. Kita dalam belajar itu mendapatkan kesulitan, kita sulit untuk memahami materi ini. Nah, kita kan bisa mengevaluasi bagaimana cara mengatasi kesulitan ini menjadi mudah. Itu pentingnya evaluasi. Dan itu tujuannya, kawan. Selanjutnya ada yang namanya manfaat, dan manfaat ini antara lain sebagai berikut. Manfaat dari program kerja evaluasi ada 4. Yang pertama untuk mengumpulkan atau memperoleh data tentang hasil-hasil yang telah dicapai pada akhir suatu periode. Pastinya namanya evaluasi itu untuk mengumpulkan suatu data dari A sampai Z, dikumpulkan jebret, itu manfaatnya bisa kita lihat dan untuk diperbaiki agar tujuannya itu tercapai. Misalkan hambatannya selama satu periode apa saja, terus kesulitan dalam satu periode apa saja, itu bisa dikumpulkan di akhir periode. Nah, itu manfaatnya pertama. Nah, tidak jauh dari tujuan tersebut, manfaatnya yaitu untuk mengetahui
hambatan dan kesulitan dalam satu periode, dalam program selama satu periode tersebut. Perlu kita ketahui, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya selama satu periode itu pasti ada yang namanya hambatan, kesulitan. Nah, itu kita bisa ketahui, itu manfaat dari evaluasi kan, kawan. Nah, yang selanjutnya itu untuk memperoleh dasar bagi pembuatan atau pengambilan keputusan dalam penyusunan langkah-langkah atau kebijakan yang akan ditempuh dalam periode berikutnya. Nah, setelah dikumpulkan selama satu periode, itu sudah dapat datanya, dan hambatan dan kesulitannya itu sudah dapat, kita pasti dapat untuk memperbaikinya, atau kita bisa memperbaikilah atau minimalisir, bahkan harus sempurna mungkin di evaluasinya itu. Nah, setelah kita melihat dari periode yang tahun lalu, pastinya kita bisa mengandai-andai periode selanjutnya itu bisa kita jadikan pelajaran. Kalau bahasa anak mudanya itu, masa lalu kita bisa jadikan pelajaran. Kita lihat masa lalu kita yang baik-baik itu seperti apa, yang buruk seperti apa, dan kita jadikan dasar di masa depan yang akan kita lalui. Dan seperti begitu pula dengan program evaluasi, manfaatnya itu kayak kurang lebih seperti itu. Kita bisa melihat selama satu periode itu program-program kita yang jelek itu apa, yang baik itu apa, kita bisa jadikan dasar ke depannya. Dan yang terakhir, untuk menghindari penggangguan atau hambatan serta jaminan efektivitas dan efisien kerja pada periode berikutnya. Nah, mungkin selama periode yang kita jalankan dalam suatu program itu pasti ada yang namanya hambatan-hambatan atau penyimpangan. Nah, itu untuk meminimalisir atau mengefisienkan program-program kita ke depannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, manfaat dan tujuan evaluasi. Yang namanya tujuan itu sesuatu yang kita harus capai, dan manfaat itu sesuatu yang bisa kita dapatkan ketika kita bersungguh-sungguh. Itu manfaatnya. Sekian dari saya. Dan ada kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Putri Gina Sonia akan melanjutkan materi tentang objek atau sasaran evaluasi program. Nah, pengajaran dan pembelajaran merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh seorang guru agar program pengajaran yang telah dilaksanakan itu baik atau tidak, perlu dilaksanakan suatu penilaian yang sering dikenal dengan evaluasi program pengajaran atau pendidikan. Evaluasi program pengajaran atau pendidikan ini meliputi yang pertama itu input atau masukan. Siswa adalah subjek yang menerima pelajaran. Secara umum, hal-hal yang ada pada siswa berpengaruh terhadap keberhasilan belajar. Kemudian ada materi atau kurikulum. Kurikulum berlaku secara nasional karena kita menganut sistem sentralisasi, meskipun penyusunan dan pengembangan kurikulum sekolah sudah dilakukan secara cermat dan melibatkan banyak pihak. Sasaran yang perlu dievaluasi dari komponen kurikulum ini antara lain itu kejelasan pedoman untuk dipahami, kejelasan materi yang tercantum dalam GBPP, urutan penyajian materi, kesesuaian antara sumber yang disarankan dengan materi kurikulum, dan sebagainya. Kemudian ada guru. Guru merupakan komponen penting dalam kegiatan pembelajaran. Nah, guru di sini adalah diberi kepercayaan untuk menciptakan suatu kelas yang konduktif untuk pembelajaran. Nah, guru juga merupakan manusia yang bisa mempunyai banyak keterbatasan. Oleh karena itu, untuk menutupi kelemahan guru perlu dilakukan pembinaan dan penataan dalam rangka melaksanakan pembelajaran. Kemudian ada metode atau pendekatan dalam mengajar. Berbeda dengan evaluasi terhadap kurikulum, evaluasi terhadap metode pengajaran merupakan kegiatan guru untuk meninjau kembali tentang metode pengajaran, pendekatan atau strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi kurikulum kepada siswa. Nah, metode mengajar ini adalah cara-cara atau teknik yang digunakan dalam mengajar, sedangkan strategi pembelajaran menunjukkan kepada guru mengatur waktu, pemenggalan penyajian, pemilihan metode, pemilihan pendekatan, dan sebagainya. Kemudian ada sarana atau alat pelajaran atau media pendidikan. Nah,
Komponen lain yang perlu dievaluasi oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar adalah sarana pendidikannya, yang meliputi alat pembelajaran dan media pendidikan. Sebelum guru memulai kegiatan mengajar, bahkan sebelum atau sekurang-kurangnya pada waktu menyusun rancangan mengajar, guru telah memilih alat yang kira-kira dapat membantu melancarkan dan memperjelas konsep yang diajarkan. Apabila guru menjumpai dalam mengajar atau ketidakkeberhasilan siswa dengan nilai yang rendah, ia dapat mencoba mengadakan evaluasi terhadap sarana yang digunakan. Sasaran evaluasi yang berkenaan antara lain kelengkapannya, ragam jenisnya, modelnya, kemudahannya untuk digunakan, mudah dan sukarnya diperoleh, kecocokan dengan materi yang diajarkan, kemudian jumlah persediaan dibandingkan dengan banyaknya siswa yang memerlukan. Kemudian ada lingkungan. Ada dua macam lingkungan, yaitu lingkungan manusia dan lingkungan bukan manusia. Yang dapat digolongkan sebagai lingkungan manusia bukan hanya kepala sekolah, guru-guru, dan pegawai tata usaha di sekolah, tetapi siapa saja yang dengan atau tidak sengaja berpengaruh terhadap tingkat hasil belajar siswa. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan bukan manusia adalah segala hal yang berada di lingkungan siswa yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, yang termasuk kategori lingkungan bukan manusia, misalnya suatu sekolah, halaman sekolah, keadaan gedung, dan sarana lain. Pengaruh lingkungan bukan manusia dapat positif maupun negatif. Tatanan perabot kelas yang rapi dapat berpengaruh terhadap kesejukan suasana, sehingga siswa dapat belajar dengan tentram. Sebaliknya, suasana yang gaduh di luar kelas dapat mengganggu konsentrasi siswa dan menyebabkan siswa tidak dapat belajar dengan kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Putri Prasasti dengan NPM 1811010138. Saya pemateri akan menjelaskan mengenai hubungan antara kebijakan, program, dan kegiatan pendidikan. Sebelum kita mengetahui bagaimana sih hubungan antara tiga komponen ini, mari kita pecah terlebih dahulu pengertiannya satu persatu. Pertama, mengenai kebijakan. Kebijakan adalah rencana umum dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas, atau bisa juga disebut sebagai pengambilan keputusan, hak atau wewenang, dan lain sebagainya semacam itu. Nah, misalnya dalam sebuah lembaga, dalam sebuah instansi, atau dalam kelas tersendiri, itu pasti mempunyai pemimpin, seorang pemimpin. Kalau dalam sekolah, pemimpinnya kepala sekolah. Kalau dalam kelas, itu pendidik itu sendiri. Nah, dari mereka ini mempunyai kebijakannya masing-masing. Kebijakan untuk membuat sebuah rencana, sebagai bentuk mereka ini melaksanakan tugasnya, tugas dan fungsi sebagai seorang pemimpin dalam sebuah lembaga tersebut, atau dalam sebuah lembaga, dalam sebuah instansi, dalam sebuah kelas tersebut. Nah, itu dinamakan kebijakan. Yang kedua adalah program. Tentang program. Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Secara singkat, program ini adalah sebuah interpretasi dari bentuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Jadi semacam kita mempunyai kebijakan. Nah, untuk melaksanakan kebijakan tersebut harus dibuat sebuah program. Nah, itu jadi istilahnya seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah kegiatan pendidikan. Kegiatan pendidikan ini secara sederhana berarti segala sesuatu, segala kegiatan, segala tindakan yang dalam ruang lingkup pendidikan, termasuk kegiatan antara peserta didik dan peserta didik, kegiatan mengajar dan belajar dan mengajarnya itu. Nah, itu termasuk kegiatan pendidikan juga. Dan yang terakhir, mengenai hubungannya ya, langsung saja, hubungan dari ketiga ini apa sih? Kalau diartikan satu persatu tadi itu agak sedikit bingung bagaimana hubungannya, bentuknya bagaimana juga. Nah, langsung saja hubungannya. Kita fokus ke dalam program. Kalau dalam sebuah evaluasi program, itu pasti pertama kita buat program dulu. Kita pilih-pilih program.
program atau rencana ini pasti nanti akan dievaluasi. Pasti itu program yang dievaluasi atau evaluasi program. Nah, dari sebelum kita mengevaluasi, sebelum kita menentukan keputusannya, bentuk dari keputusan ini disebut kebijakan. Jadi, kebijakan antara program dan kebijakan ini saling berhubungan. Program yang kita buat, yang pemimpin itu punya, itu pasti nanti suatu saat dievaluasi di akhir. Entah itu evaluasi keputusannya, programnya berlanjut, programnya dihentikan, programnya direvisi atau bisa juga diperluas. Nah, ini untuk menentukan ini termasuk kebijakan, artinya kebijakan. Jadi semacam keputusan untuk menentukan apakah program yang telah dibuat bisa direvisi, dilanjut, di stop, dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu hubungannya. Dimulai dari program terlebih dahulu, lalu program yang evaluasi program bisa disebut dengan kebijakan juga. Nah, dan kegiatan ini termasuk kegiatan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Febrianti dengan NPM 18-110-147 dari kelas I jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menerangkan bab terakhir dari makalah kami, yaitu langkah-langkah evaluasi program atau proses evaluasi program tersebut. Secara garis besar, tahapan tersebut meliputi tahapan persiapan evaluasi program, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring. Ada 3 tahap. Adapun penjelasannya akan saya bahas. Yang pertama yaitu persiapan evaluasi program. Persiapan evaluasi program ini meliputi yang pertama penyusunan evaluasi. Yang kedua, penyusunan instrumen evaluasi yang terdiri atas merumuskan tujuan yang akan dicapai, kemudian membuat kisi-kisi, membuat butir-butir instrumen, menyunting instrumen. Instrumen yang telah tersusun perlu divalidasi atau divalidasi instrumen, kemudian dapat dilakukan dengan metode sampling, dan beberapa hal yang perlu disamakan yaitu seperti tujuan program, tujuan evaluasi, kriteria keberhasilan program, wilayah generalisasi, teknik sampling, dan jadwal kegiatan. Lalu, persiapan evaluasi program tersebut yang lain ialah validasi instrumen evaluasi, menentukan jumlah sampel yang diperlukan, dan yang terakhir penyamaan persepsi antar evaluator sebelum data diambil. Yang kedua yaitu pelaksanaan evaluasi program. Evaluasi program dapat dikategorikan evaluasi reflektif, evaluasi rencana, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Keempat jenis evaluasi tersebut mempengaruhi evaluator dalam menentukan metode dan alat pengumpulan data yang digunakan. Agar proses pelaksanaan evaluasi program pendidikan berjalan dengan baik, dapat digunakan alat-alat pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan data dengan tes. Yang kedua, pengambilan data dengan observasi atau biasa berupa checklist, alat perekam, suara atau gambar. Yang ketiga, pengambilan data dengan angket. Yang keempat, pengambilan data dengan wawancara. Dan yang kelima, pengambilan data dengan metode analisis dan artefak. Yang terakhir yaitu tahap monitoring atau pelaksanaan. Monitoring atau pelaksanaan evaluasi berfungsi untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan dengan rencana program. Sasaran monitoring adalah seberapa pelaksanaan program dapat diharapkan atau telah sesuai dengan rencana program. Apakah hal tersebut berdampak positif atau negatif? Teknik dan alat monitoring itu dapat berupa yang pertama teknik pengamatan partisipatif, yang kedua teknik wawancara, yang ketiga teknik pemanfaatan dan analisis data dokumentasi, yang keempat evaluator atau praktisi atau pelaksanaan program, yang kelima perumusan tujuan pemantauan, yang keenam penempatan sasaran pemantauan, yang ketujuh penjabaran data yang dibutuhkan, yang kedelapan penyiapan metode atau alat pemantau sesuai dengan sifat dan sumber jenis data, dan yang terakhir perencanaan analisis data, pemantauan, dan pemaknaannya dengan berorientasi pada tujuan monitoring. Adapun saya akan menjelaskan sedikit tentang pemantauan tersebut. Yang pertama fungsi pemantauan itu adalah
mengetahui kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana program, dan untuk mengetahui seberapa pelaksanaan program yang sedang berlangsung dapat diharapkan akan menghasilkan perubahan yang diinginkan. Untuk sasarannya sendiri, sasaran pemantauan yaitu dengan menemukan hal-hal bagaimana seberapa jauh pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana program dan menunjukkan tanda-tanda tercapainya tujuan program. Dan untuk pelaku pemantauan itu dilakukan oleh evaluator bersama dengan pelaku atau pelaksana program. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.